Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Oh iya, karena lanjut ya. Lanjut. Udah Udah ya, saya disahin terima di- ya yang lain ya. Di Saya record buka ya. ya. Oke. Kita lihat udah masuk belum yang lainnya? Baru sedikit Bu, baru 30-an. Ya 30 nggak apa-apa, lebih lumayan. Kan kita bisa ini sampai jam 12 ya, jam 12.30 masih bisa ya berarti ya. Langsung tayangin ituan aja dulu Pak, Ya. biar buat persiapan. Mama yang kelihatan. Iya. Selamat datang di sekolah kami, Kampus Biru SMP Negeri 28 Kota Tangerang, yang terletak di Jalan Raden Fatah, Ciledug, Kota Tangerang. SMP Negeri 28 memiliki luas wilayah 2.200 meter yang terdiri dari 18 ruang kelas. SMP Negeri 28 juga dilengkapi fasilitas ruang lab IPA, ruang lab komputer, musola, koperasi, serta kantin sekolah. Moto kami yaitu mewujudkan sikap sportif, sopan, optimis, religius, dan kreatif. Visinya adalah mewujudkan warga sekolah yang berkarakter, berwawasan lingkungan, berprestasi berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Misinya adalah mengedepankan pendidikan karakter dengan mengintegrasikan sistem nilai agama, budi pekerti, serta meningkatkan jiwa nasionalisme yang kuat dan bermartabat. Menumbuhkan budaya gemar membaca dengan program literasi yang didukung perpustakaan yang lengkap dan berkualitas. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, nyaman, disiplin, sehat kekeluargaan, dan penanggung jawab. Menciptakan sekolah adiwiyata. Mewujudkan lingkungan sekolah yang clean and green, indah, sehat, dengan cara melestarikan lingkungan sekitar sekolah. Mengembangkan kurikulum dengan mengacu pada 8 standar dan sesuai dengan kondisi sekolah. Melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Terwujudnya lulusan yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, serta berakhlakul karimah. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di sekolah dan mensinergikan seluruh potensi tersebut guna mewujudkan visi sekolah secara optimal. Menjalin hubungan yang harmonis antar sekolah dengan wali murid, masyarakat, instansi dengan lembaga terkait dalam rangka mencapai visi sekolah.
wujudkan generasi berkarakter, berprestasi dan berbudaya. SMP 28 Tangerang, jayalah di kau selalu. SMP 28 Tangerang, jaya selama-lamanya. SMP 28 Tangerang, jayalah di kau selalu. SMP 28 Tangerang, jaya selama-lamanya. Untuk negeriku tercinta. Pak Saroni bisa dibuka mic-nya, Bu. Sri, dibuka dulu, Bu, mic-nya, Bu. Oke. Ya, Bu alhamdulillah. Vika juga mic-nya dibuka. Siap. Bu Vika, Sudah ya. Kita mulai ya, udah jam 11 ya. Lewat Perlu 15 menit. narasumbernya udah pada ada semua belum? Coba Bu Vika sudah masuk. Pak Saroni udah siap di tempatnya. Ustadz Pak Dede, Yakub udah masuk udah. Pak Yakub Ustadz udah Dede, masuk. mic-nya dibuka. Pak Yakub bisa dibuka mic-nya, nggak apa-apa. Udah. Pak Yakub. Oh. Mau langsung aja, Bu Sri, baru 88 ini. Ya nggak apa-apa Pak, sambil jalan ya. Oke deh. Nggak apa-apa, waktu kita durasi. Ya. Pak Saroni udah siap di tempat? Pak Saroni udah siap? Belum ada, Bu, sepertinya belum ada. Mungkin di calling dulu. Iya, bentar. Di WA dulu, Bu. Iya. Udah, Bu, udah ada tuh, Bu. Udah ada. Udah masuk. Ya. Pak Saroni dibuka mic-nya ya. Ya, 90 silakan. orang. Udah 90 orang. Udah 90 orang, kita masuk aja. Sambil jalan, Ya, mudah-mudahan nambah lagi nanti. nambah lagi ntar. Iya. Pak Saroni siap ya? Ya, Bu. Saya belum lihat tampilan Pak Saroni. Udah ada, Bu, Pak Udah. Saroni. Udah. Iya. Kita mulai, Pak. Lanjut, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nimatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Kota Tangerang, Bapak Saroni SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu para wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, para wali kelas, dan pemateri Ibu Vika yang kami sama-sama hormati, dan yang sangat kami banggakan, Komite Orang Tua Siswa SMP Negeri 28 Kota Tangerang, kelas 7, tahun pelajaran 2021, yang sebetulnya kita belum pernah bertemu sama sekali dari pertama sampai sekarang ini. Hanya beberapa orang saja. Mudah-mudahan nanti dari 282 siswa kelas 7 bisa dapat masuk ke Zoom ini dengan tidak ada halangan apapun. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan parenting untuk sinergi pendidikan antara guru dan orang tua, membangun karakter anak yang cerdas dan mulia.
Salawat ring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya kita semua sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, susunan acara kita pertama pembukaan, kedua informasi dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan dari Bapak Ketua Komite, dan yang keempat pemaparan materi tentang PJJ dan kaitannya dengan bimbingan konseling. Dan yang kelima tanya jawab diakhiri dengan penutup dan doa. Mari sama-sama kita awali kegiatan kita ini dengan sama membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah, karena kita tahu kondisi sekarang ini bukan main, sangat penuh tantangan buat kita semua. Terdampak COVID-19 dilanjutkan dengan bahaya banjir yang sudah hampir merata di Kecamatan Ciledug, Karangtengah, dan Larangan ini. Kita mohon agar keluarga besar SMP Negeri 28 Tangerang diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari mara bahaya dan musibah. Dan bagi keluarga besar SMP Negeri 28 yang sudah mendahului kita, terutama Bapak Jamaluddin, Ibu Titin, dan Ibu Nurul Khotimah beserta Bapak Bambang Safari yang telah mendahului kita, semoga dengan ini Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kubur mereka semua rodoh miratul jannah. Dan bagi siswa kita juga yang telah mendahului kita. Untuk itu, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberi pelindungan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, mari sama kita dengarkan arahan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Saroni SPD MPD. Kami silakan. Terima kasih Bu Sri Wardani. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang kami hormati segenap wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, pengurus komite beserta jajarannya, dan para orang tua siswa kelas 7 yang berbahagia. Puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi selayaknya kita sampaikan pada saat ini ya, masih berbagai nikmat telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita wajib bersyukur kita masih dijauhkan dari segala bencana dan mara bahaya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang saat ini mungkin dilanda banjir ataupun bencana sakit yang lainnya segera dipulihkan, dan bagi yang mungkin sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang telah membawa perubahan untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu bisa hadir di kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini, di mana mungkin kami mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu sehari-hari di rumah yang seharusnya mungkin berkumpul dengan keluarga, ataupun melaksanakan aktivitas yang lain, namun hanya karena kegiatan dari sekolah Bapak dan Ibu bisa hadir. Jadi kami ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi atau siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Terus terang tadi kami sudah menjadwalkan dari pukul 7.30 secara bergantian menjadi 3 sesi pertemuan sampai dengan pukul 12.30 untuk yang kelas 7. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini adalah pertemuan pertama kita secara virtual. Mungkin ada yang secara tidak langsung Bapak dan Ibu di sekolah terkait beberapa keperluan pengambilan buku ataupun keperluan yang lainnya. Namun kita belum pernah yang harus memang setiap tahun diawali ketika siswa baru masuk, pihak sekolah bersama dengan komite dan orang tua mengadakan suatu kegiatan pertemuan untuk membahas program-program sekolah ke depan. Tapi ternyata karena pandemi yang melanda sampai saat ini belum berakhir, karenanya kita belum bisa mengadakan pertemuan dengan tatap muka, baik dengan Bapak dan Ibu
ataupun mungkin kepada putra dan putrinya. Mudah-mudahan ke depannya kita tunggu sampai kapan ya, agar pandemi ini cepat berakhir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, walaupun di tengah pandemi, program-program sekolah yang memang sudah kita programkan, tetap kami jalankan. Walaupun mungkin tidak berjalan maksimal seperti layaknya normal. Namun kami berupaya bagaimana semua itu bisa berjalan, semua itu bisa terrealisasi, dukungan dari para dewan guru dan para orang tua serta pengurus komite yang tidak segan-segan selalu mensupport kami. Ya, sehingga apa yang menjadi kegiatan kami, program kami itu bisa terlaksana. Di antaranya ketika sekolah ini pertama kali berdiri, ya belum ada apa-apanya, pohonan masih kosong, gersang ya. Kami diberikan bangunan dengan fasilitas yang lengkap, namun penghijauannya waktu itu belum. Akhirnya dengan program kami untuk menuju sekolah adiwiyata tingkat kota, selama kurun waktu 3 tahun, dengan waktu yang cepat, alhamdulillah pada waktu yang lalu, kami diberikan penghargaan oleh Bapak Wali Kota Tangerang menjadi sekolah adiwiyata tingkat kota. Ini perlu kami sampaikan dan kami merasa bangga dengan waktu yang relatif singkat. Dan insya Allah ke depannya di tahun 2022, kami akan menuju adiwiyata tingkat provinsi. Karena adiwiyata bukan sebuah lomba, tapi memang sebuah program bahwa sekolah harus peduli lingkungan. Dan kami bersyukur, walaupun kami sekolah dekat pasar yang beranggapan orang di pasar itu adalah mungkin becak atau kumuh, apalagi pasar tradisional, tapi kami mempunyai keuntungan. Kami ambil sisi-sisi keuntungan itu. Ya, ternyata lingkungan pasar tidak mempengaruhi mungkin beceknya, tapi tetap ketika Bapak dan Ibu mungkin masuk ke dalam lingkungan sekolah, sekolah kami tetap terawat. Dan mungkin Bapak dan Ibu lihat di background saya, lingkungan itu biasanya kita gunakan untuk sholat. Ya, koridor sekolah kita laksanakan untuk sholat berjamaah ya bagi yang Muslim, untuk duha, zuhur, dan sholat Jumat. Pembiasan kami laksanakan di dalam koridor sekolah sampai lapangan bagian dalam. Dan alhamdulillah dari sampah-sampah pasar, dari bahan yang tidak berguna oleh kami, tim adiwiyata itu dimanfaatkan dan inovasi menjadi sesuatu yang manfaat. Ya. Jadi pot bunga, sisa sabut kelapa, kemudian batok kelapa, bisa juga digunakan menjadi pot bunga, atau mungkin media-media yang lainnya. Alhamdulillah, jadi pasar membawa berkah buat kami, sampah-sampahnya bisa kami gunakan untuk hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ada salah satu siswa kita kelas 7 yang beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 14 Februari, melaksanakan lomba pertandingan catur secara virtual. Alhamdulillah, di tengah pandemi, ya siswa tersebut atas nama mungkin Putri Ajara itu meraih prestasi di bidang catur kejuaraan Tangerang Raya untuk tingkat anak-anak. Alhamdulillah, ya berprestasi terus. Kami dukung, kami support. Insya Allah kalau ada kegiatan di sekolah membawa nama baik sekolah atau informasi apapun akan kami sampaikan. Ya. Kemudian juga ada salah satu siswa kita di atas nama Pania, itu kelas 9, juga meraih juara 3 lomba penulisan artikel tingkat kecamatan Celduk. Di awal tahun kita memperoleh penghargaan dan juara. Di akhir tahun kemarin ditutup dengan kejuaraan juga, alhamdulillah, salah satu guru kami, yaitu tim IT, memperoleh atau juara 1 di Provinsi Banten, lomba pembuatan iklan layanan pendidikan. Itu sebuah prestasi, di mana di saat pandemi menjadi ide-ide baru teman-teman untuk mengembangkan prestasi dan inovasi. Karenanya ke depannya, ya pada saat kondisi mungkin normal, kami butuh dukungan Bapak dan Ibu untuk kemajuan sekolah ini ke depannya. Ya, apalagi pemerintah pusat saat ini sedang menggelontorkan program sekolah penggerak. Kami berupaya agar bisa lolos seleksi menjadi sekolah penggerak. Karena tidak semua sekolah untuk tahun pertama ini akan menjadi sekolah penggerak. Untuk Indonesia itu hanya 111 kabupaten kota. Dan di Provinsi Banten hanya Kota Tangerang dan Pandeglang yang ditunjuk menjadi perwakilan sekolah penggerak. Dan hanya 32 sekolah. Dan sekolah mana yang nanti akan terpilih kita juga belum tahu, nanti kita akan mengikuti seleksi. Pertama dilihat dari sumber daya guru, sumber daya
sekolah yang ada di sini. Kemudian inovasi-inovasi yang ada di sekolah supaya kita bisa lolos seleksi. Mohon doa saja. Kita akan mengikuti program itu, Bapak dan Ibu. Intinya, pertemuan kali ini kami merespon cukup bagus ya, teman-teman dari tim guru BK, tim IT, dan yang lainnya, sehingga bisa terlaksana, walaupun mungkin beberapa keluarga kita ya, mungkin ada siswa yang terkendala karena banjir sehingga tidak mengikuti. Beberapa bapak dan ibu guru pun saat ini ada yang rumahnya terendam banjir. Kita berdoa semoga banjir cepat surut. Kemudian juga tadi kami memerintahkan para wali kelas untuk mendata siapa-siapa siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang saat ini terkena atau terdampak banjir. Ya, di akhir kami sampaikan, kami menghimbau barangkali di dalam pertemuan ini mumpung kita bertemu secara virtual, Bapak dan Ibu yang mempunyai sedikit rezeki, mohon izin ke komite, silakan Bapak dan Ibu boleh menyampaikan ke titik-titik banjir seperti di Puri Kartika, Tajur, atau silakan mau disampaikan ke kami, nanti kami yang menyampaikan. Ya, ambil yang terbaik saja, tidak ada sifatnya memaksa, tapi sifat sosial saja. Insya Allah nanti juga kami Bapak dan Ibu guru akan berdonasi, ya, bagi yang mempunyai rezeki untuk kegiatan sosial tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya nanti mungkin yang lain bisa disampaikan setelah presentasi oleh kurikulum kami terkait dengan program dan agenda sekolah. Intinya kegiatan parenting ini, pertemuan dengan ini dibahas bagaimana permasalahan-permasalahan anak-anak di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, karenanya mohon dukungan Bapak dan Ibu. Tak banyak yang kami sampaikan, nanti sharing-sharing saja. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu, udah. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Saruni SPD MPD yang sangat energik. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ucapkan selamat ulang tahun buat Pak Saruni di tanggal 12 Februari 2021 kemarin beliau adalah merupakan ulang tahun beliau yang merupakan pencanangan khatam Quran selama 1 minggu oleh Bapak Ibu guru ini di minggu yang pertama. Sekarang kita sudah masuk ke minggu kedua. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti, silakan nanti kita akan bagi-bagi sama-sama untuk bisa mengikuti. Nah, sekarang kita sama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Yakub Ishak sebagai Komite SMP Negeri 28 Tangerang. Kepada Bapak Yakub, kami silakan. Oke, terima kasih Bu Sri Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Kepala Sekolah SMP 28 Tangerang, Bapak Saroni SPD MPD, para wakil kepala sekolah, dewan guru, tenaga pendidikan, pengurus komite, serta pengurus paguyuban kelas 7, serta orang tua atau wali siswa kelas 7. Pada kesempatan ini, saya juga memberikan apresiasi kepada orang tua kelas 7 yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan parenting ini. Tujuannya pada saat COVID-19 ini, kita masih bisa berkumpul dalam kaitannya kerjasama yang baik antara guru serta orang tua, kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, begitu juga dengan kaitannya tadi Pak Saroni mengatakan musibah banjir. Banyak juga mungkin orang tua kelas 7, 8, 9 yang terdampak banjir gitu kan. Kami menghimbau dari pengurus komite untuk ikut membantu memberikan bantuan pada orang tua yang terdampak banjir. Mungkin teknisnya nanti dari paguyuban kelas berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing dan juga berkoordinasi dengan para orang tua yang
mampu untuk ikut memberikan sumbangan kepada korban yang terdampak banjir. Dan ini tidak dipaksakan, ini hanya kaitannya dengan solidaritas kita dari orang tua, guru di SMPN 28 Kota Tangerang. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Saroni bagaimana pola kepemimpinan dari Pak Saroni sebagai kepala sekolah kaitannya dengan beberapa prestasi yang sudah kita peroleh atau SMPN 28 Kota Tangerang yang kita peroleh dari awal pembentukannya atau pendiriannya kurang lebih 4 tahun yang lalu. Sudah banyak prestasi akademik maupun non-akademik yang diperoleh oleh SMPN 28 Kota Tangerang. Salah satunya mengawali satu ini kita mendapat penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Kota Tangerang. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang lebih ditingkatkan bisa ke tingkat provinsi atau juga ke tingkat nasional. Nah, salah satu tolak ukur dari wawasan lingkungan itu adalah wawasan adiwiyata atau sekolah adiwiyata. Kita berterima kasih kepada Pak Saroni serta Dewan Guru sekalian, tenaga pendidikan, atas kaitannya dengan SMPN 28 Kota Tangerang menjadi sekolah adiwiyata. Nah, di kelas 7 tadi disebutkan adanya satu putri yang mendapat juara terbaik satu putri turnamen catur online tingkat Tangerang Raya. Itu nama Putri Arja Risma, kelas 75. Mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh dari anak-anak untuk bisa lagi prestasi, baik prestasi akademik maupun akademik. Karena terus baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat banyak sekali hal-hal yang diberikan kepada para siswa untuk bisa meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Kita sebagai pengurus komite memberikan apresiasi Putri kelas 75. Nah, kaitannya dengan PJJ, memang kalau kita lihat tadi juga sudah pada sesi kedua di kelas 8 itu dipaparkan oleh Ibu Tika bagaimana dampak dari PJJ sendiri, baik dampak psikologis, akademis, maupun dari kedisiplinan yang berdampak baik positif maupun negatif, baik terhadap orang tua maupun terhadap siswa itu sendiri. Nah, salah satu dampak negatif daripada PJJ ini menurut saya itu adalah rendahnya kontrol terhadap pembelajaran. Kontrol dari pembelajaran ini, kalau kita lihat tadi secara sistemik, memang pihak sekolah sudah sangat berusaha agar target-target atau output yang dihasilkan oleh siswa kita pada masa pandemik ini bisa tercapai paling tidak sama dengan tatap muka. Bukan, tetapi memang karena adanya kendala ini bisa jadi tidak bisa menyamai pola tatap muka. Untuk itulah maka kita sebagai orang tua siswa itu harus bisa berpartisipasi kaitannya dalam pengawasan terhadap pembelajaran anak-anak kita gitu. Karena pihak sekolah sudah sangat maksimal, sudah memberikan segala sesuatunya, baik dari modul-modul pembelajaran yang bisa diakses, baik di YouTube maupun di Classroom. Tetapi kalau tidak ada pengawasan dari kita sebagai orang tua siswa atau wali siswa, juga agak sulit mencapai. Hal ini dibuktikan dengan adanya
satu survei dari Ibu Pika itu sendiri sebagai guru BP terhadap kehadiran atau proses pembelajaran dari masing-masing pembelajaran atau mata pelajaran. Itu kurang dari 65%. Artinya masih sekitar 45% yang tidak menghadiri itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita, terutama orang tua, untuk lebih mengawasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa kita kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh. Kami sangat mengapresiasi kerja daripada pihak sekolah yang selalu melakukan dialog baik kepada pengurus komite maupun kepada orang tua siswa kaitannya untuk peningkatan mutu dari SMPN 28 Kota Tangerang. Saya pikir itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yakub Ishak yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan sungguh kami sangat bersyukur sekali atas kepiawaian Kepala Sekolah kita, Bapak Saruni SPD MPD, dan kerjasama dengan komite sekolah, terutama Bapak Yakub Ishak. Sekolah kita ini semakin ya dianggapnya diperhitungkan di Kota Tangerang ini. Terima kasih atas support dari Bapak Ketua Komite dan Bapak Ibu pengurus paguyuban. Sebelum lanjut, perlu kami informasikan Bapak Ibu sekalian, bulan Maret ini di tanggal 8 kita sudah persiapan untuk melaksanakan kegiatan PTS, dan kemudian AKM yang semula dilaksanakan bulan Februari dikerjakan oleh siswa kelas 8, ternyata diundur di bulan Agustus, maka berarti nanti yang mengikuti AKM itu akan asesmen kompetensi minimal itu akan dilaksanakan oleh siswa yang sekarang kelas 7. Karena itu mohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya untuk kita bisa mempersiapkan anak-anak kita nanti mengikuti kegiatan AKM nanti. Ke Pasar Lembang beli buah pepaya, beli pepaya sampai 5. Siswa yang cerdas dan berbudi mulia, guru dan orang tua coba kerjasama. Mari Bapak Ibu sama-sama kita saksikan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Vika Afriani SPD sebagai guru bimbingan konseling SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Kami silakan. Baik, Bu Sri Wardani, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Kota Tangerang, Bapak Saruni SPD MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ketua Komite, Bapak Yakub Ishak, kemudian Bapak Ibu pengurus paguyuban dan orang tua kelas 7 yang saya hormati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu wali siswa kelas 7 SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga meskipun semalam hujan deras, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang terdampak banjir, tapi masih menyempatkan waktunya untuk ikut Zoom pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah beri kemudahan, Allah beri kelancaran dalam segala hal. Ya, baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Vika Amriani. Saya adalah guru bimbingan konseling kelas 7. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya dengan Bapak Ibu berkaitan dengan peran kita sebagai orang tua, terutama dalam kondisi pandemik seperti ini. Ya, jadi begini Bapak Ibu, sebagai orang tua tentu kita mengalami hal yang sama ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin merasa kaget dan tiba-tiba kita mengalami pandemi seperti ini. Mungkin sebelumnya kita nggak pernah membayangkan bahwa kita akan mengalami pandemi seperti ini, tapi kenyataannya ini sudah terjadi. Dan mungkin bagi sebagian orang tua itu juga mengalami kekagetan karena harus berada di rumah setiap harinya, bekerja dari rumah, atau biasa kita sebut dengan WFH begitu Bapak Ibu, dan menemani anak kita.
tapi menemani tidak seperti biasanya, ya, menemani bermain, menemani menonton TV, menemani bersandar gurau gitu ya. Tapi kita juga diberi tugas tambahan, yaitu menemani anak-anak dalam belajar setiap harinya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu PowerPoint-nya yang saya tampilkan? Udah terlihat Bu Vika. Oke, baik. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak selama pembelajaran jauh. Ya, kegiatan PJJ atau belajar daring ini kita sudah memasuki bulan ke-11. Ya, diawali waktu itu pada tanggal 16 Maret 2020. Mohon maaf Bu Sri, Bu Vika, sepertinya kehilangan sinyal. Bu Imaniar ada nggak nih Bu Imaniar? Bu Sri dibuka mic-nya. Iya, siap. Mungkin memang dampak banjir. Beliau kan kebanjiran, Bu Niar dan Bu Vika kebanjiran. Jangan-jangan itunya listrik mati. Kalau enggak, tayangin yang kemarin aja PowerPoint-nya untuk sebentar. Oh, udah, ini, alhamdulillah. Bu Vika udah kembali. Bu Niar, masuk. Ya, silakan Bu Vika, silakan. Ya, sudah ya Pak Ogi. Oke, siap. Sudah lanjutkan. Pak. Kenapa Bu? Mohon maaf nih. Ya jaringannya mohon maaf dari tadi pagi tidak stabil nih. Ya, nggak apa-apa Bu. Lanjutkan Bu. Ya. Oke, ya. Baik Pak Ibu. Kegiatan pembelajaran jarak jauh sampai saat ini sudah memasuki bulan ke-11. Ya, itu artinya anak sudah 11 bulan belajar dari rumah, dipantau oleh Bapak Ibu guru jarak jauh gitu ya, kami dari sekolah, baik dampak psikologis maupun dampak akademis. Nah, dampak pembelajaran jarak jauh, ya, dampak positifnya salah satunya adalah mengatasi persoalan jarak jauh. Jadi dengan adanya pembelajaran jarak jauh, anak-anak belajar menggunakan e-learning atau elektronik, memanfaatkan gadgetnya, memanfaatkan laptop atau handphone yang dimiliki, itu sebetulnya membantu dan memungkinkan peserta didik untuk belajar, mengakses segala informasi secara mandiri. Nah, sehingga hal ini memungkinkan pembelajaran itu justru bisa diakses secara lebih luas, ya, di mana saja, kapan saja, tanpa terkendala waktu. Ya, kemudian dampak positif yang kedua adalah orang tua lebih mudah memantau proses belajar anak. Dengan adanya anak belajar di rumah, sebetulnya orang tua jadi lebih mudah dalam mengobservasi atau memantau proses belajar anak. Ya, kemudian selain itu, orang tua pun juga bisa mengetahui gitu ya, bidang atau kompetensi apa sih yang dikuasai sama anak gitu ya, karena orang tua setiap harinya mendampingi anak belajar, anak-anak pun lebih banyak waktu bersama orang tua, memungkinkan orang tua jadi tahu, oh anak saya keunggulannya di mana, kelebihannya di mana, kemudian yang lemahnya di mana, sehingga dengan mengetahui potensi anak bisa meminimalisir kekurangannya dan bisa mengoptimalkan kelebihan-kelebihannya. Ya, kemudian dampak positif yang keempat adalah orang tua merasa aman karena anak belajar di rumah. Ya, ketika anak belajar di rumah, anak nggak kemana-mana, justru itu poin penting bagi orang tua, karena orang tua tahu kegiatan apa sih yang dilakukan anak-anak selama setiap harinya selama di rumah, ya, karena orang tua juga memantau, orang tua mendampingi, ya, anak-anak di rumah sama orang tua kurang lebih bisa dikatakan hampir 24 jam gitu ya, setiap harinya anak-anak dipantau orang tua, sehingga orang tua merasa aman, anaknya belajar di rumah. Kemudian selain dampak positif,
ada juga nih Bapak Ibu dampak negatifnya. Ya, dampak negatif ini berpengaruh baik secara psikososial dan sosial maupun secara akademis. Ya. Yang pertama adalah siswa mengalami kejenuhan dan stres. Mungkin tidak hanya siswa saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu atau kita semua di sini yang sudah dewasa ya, mungkin setiap harinya awalnya tadinya kita bekerja, kita beraktivitas secara normal, mungkin kita ke kantor gitu ya, ke sekolah, melakukan rutinitas seperti biasanya, bertemu dengan teman gitu ya, kita mau kemanapun tanpa ada kekhawatiran. Tiba-tiba ini kita di rumah, kerja dari rumah, memantau anak-anak belajar di rumah gitu ya. Tentu saja kita mengalami kejenuhan. Nah, begitu pun dengan siswa. Biasanya mungkin siswa bertemu dengan teman-teman setiap harinya, bertemu dengan guru-guru, dengan mata pelajaran yang berbeda. Kalau kemarin mungkin pelajaran olahraga di lapangan, kemudian pada hari ini misalnya anak-anak belajar seni budaya, mungkin melukis, nah, itu berbeda-beda. Tiba-tiba mereka harus belajar dari rumah, begitu ya. Tentu saja itu mengalami kejenuhan. Nah, kejenuhan apabila tidak disiasati, tidak diatasi, itu bisa berdampak pada stres, gitu ya. Biasanya stres tingkat ringan itu bisa kita ketahui dari sikap anak, ya, yang mungkin awalnya anaknya have fun saja, melakukan segala aktivitas nyaman-nyaman saja, tiba-tiba kok ini jadi baperan ya anaknya, gitu ya. Jadi lebih cengeng, dikit-dikit nangis misalnya, atau mungkin emosinya jadi nggak stabil, gampang marah-marah, diingetin untuk ngerjain tugas gitu ya, ini malah marah-marah, malah mungkin galakan anaknya. Nah, mungkin itu beberapa tanda atau beberapa hal-hal yang perlu orang tua untuk ketahui, mungkin anak kita atau anak ini sudah mengalami kejenuhan nih atau mengalami stres ringan, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian dengan adanya kejenuhan tadi itu bisa membuat penurunan motivasi dan semangat belajar. Ya, kondisi psikologis orang tua tentunya itu berdampak pada anak. Gitu ya, kalau anak kalau orang tua itu lebih mudah memarahi anak, kan timbulnya pun anak-anak pun jadi mengikuti orang tuanya. Nah, itu bisa menurunkan motivasi dan semangat belajar anak. Ya, orang tua juga mungkin sering gitu ya merasa lelah memotivasi anaknya yang kehilangan semangat belajar. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menurunnya kedisiplinan anak. Mungkin bagi orang tua, ada sebagian orang tua yang harus bekerja, harus tetap ke kantor, kurang bisa mendampingi anak, itu mungkin bisa membuat orang tua juga merasa kesulitan membuat anak menjadi disiplin. Mungkin yang tadinya bangun tepat waktu, sekarang kalau dibangunin susah, bangunnya siang-siang terus. Nah, ini membuat kedisiplinan anak menjadi menurun. Kemudian yang selanjutnya adalah kecanduan gawai, ya Bapak Ibu. Di era digital seperti ini, kita hampir 24 jam mengandalkan gadget kita. Artinya hampir setiap orang mungkin punya handphone, punya gadget, dan memanfaatkan gadget itu untuk kepentingan. Gitu. Sebetulnya dalam satu genggaman gadget, anak-anak itu bisa mendapatkan berbagai kemudahan yang berlimpah dalam mengakses informasi, mengakses pengetahuan, mengakses hiburan, kapanpun dan dimanapun, tanpa ada batasan waktu. Namun seiring kemudahan-kemudahan tadi, hal ini juga memberikan dampak negatif, ya, baik dari aspek psikologi maupun juga dari aspek kesehatan. Nah, kecanduan gawai berdampak negatif terhadap psikologis anak. Mungkin yang tadinya orang tua dengan anak memiliki komunikasi yang baik, karena kecanduan gawai, si anak lebih asik, justru lebih asik gitu dengan gawainya. Gadgetnya lebih asik bermain game di kamar gitu ya, atau mungkin lebih asik bermain media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya, TikTok gitu ya. Itu sehingga membuat hubungan antara orang tua dengan anak menjadi ada jarak gitu. Nah, selain dari aspek psikologi, tentu kecanduan gadget ini berdampak pada aspek kesehatan. Ya, diantaranya adalah menurunnya penglihatan atau menurunnya kemampuan mata untuk melihat yang tadinya mungkin melihat jelas karena keasikan nggak main gadget,
nggak sadar tiba-tiba untuk melihat tulisan kebayang. Nah, itu adalah beberapa dampak negatif dari kecanduan gawai. Nah, dari dampak-dampak negatif secara psikologis dan sosial tadi, tentu saja hal ini berpengaruh terhadap akademis siswa. Ya, diantaranya adalah kurang memahami materi yang diberikan. Biasanya kalau anak udah jenuh, dia keasikan main game, ketika belajar materi mungkin agak sulit untuk menangkap pembelajaran. Ya, kemudian hal ini pun bisa menyebabkan menurunnya prestasi akademik siswa. Kemudian Bapak Ibu di sini ada saya tampilkan persentase keterlibatan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Siswa kelas 7 berdasarkan survei kepada guru bidang studi, tentu saja antara kelas 71, 72, 73, sampai 78 tentu saja berbeda persentasenya setiap kelas. Tapi ini saya ambil secara garis besar, secara umum, keseluruhan siswa yang mengerjakan tugas setiap minggunya. Untuk mata pelajaran agama, ini keterlibatan siswa setiap kelasnya mencapai 81%. Ya, artinya dalam satu kelas itu baru 29 anak dapat menuntaskan tugasnya tepat waktu. Yang kedua, itu mata pelajaran PKN sebesar 82%. Artinya sekitar 30 anak dari total per kelas itu 35 sampai 36 anak. Ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia ini sebesar 75% atau sekitar 27 anak yang terlibat aktif dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk pelajaran matematika itu sebesar 70% atau sekitar 25 anak. Kemudian untuk pembelajaran IPS itu sekitar 70% atau kurang lebih 25 anak yang terlibat aktif dalam pembelajaran daring. Kemudian untuk pembelajaran bahasa Inggris itu sekitar 31 siswa. Ya, 85% atau sekitar 31 siswa dari 36. Itu artinya masih ada sekitar 5 orang anak, 4 atau 5 orang anak belum terlibat aktif dalam kegiatan PJJ Bahasa Inggris. Kemudian untuk PJOK itu 65% atau anak. Kemudian SBK itu 90% atau sekitar 32 anak dari total siswa per kelasnya 36 anak, dan untuk pembelajaran prakarya itu 75% atau sekitar 27 siswa yang terlibat aktif. Ya, Bapak Ibu, ini persentase keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring kelas 7. Nah, selanjutnya adalah upaya mengatasi dampak negatif dari PJJ. Ya, upaya-upaya itu yang pertama adalah penyederhanaan secara masif kompetensi dasar dan standar pencapaian. Nah, untuk upaya yang pertama ini sudah sekolah laksanakan, Bapak Ibu. Dari awal kita melaksanakan PJJ, kemudian semester 1 itu kita sudah mencoba untuk menyederhanakan. Dari yang tadinya setiap harinya itu anak bisa 3 mata pelajaran atau 4 mata pelajaran dalam sehari, sudah disederhanakan menjadi 2 mata pelajaran dalam sehari. Tujuannya adalah supaya siswa juga tidak merasa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan. Makanya disederhanakan menjadi 2 mata pelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian upaya yang kedua adalah perlunya pendampingan dan keterlibatan orang tua. Ya, penerapan pembelajaran jarak jauh ataupun tatap muka gitu ya, itu tentu saja memiliki implikasi psikologis kepada siswa, sehingga diperlukan pendampingan orang tua, keluarga, dan tentu saja guru agar siswa bisa menyelesaikan, siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, selain itu pendampingan juga perlu dilakukan Bapak Ibu, ya, dengan melakukan aktivitas belajar sesuai dengan jadwal sekolah dan tidak menunda-nunda, sehingga tugas tidak menumpuk. Mungkin terlihat sehari itu hanya 2 pembelajaran, tetapi kalau 2 pembelajaran itu tidak dituntaskan tepat waktu, hal itu akan menimbulkan penumpukan, sehingga tahu-tahu kok
tugasnya banyak sekali gitu ya. Padahal sebetulnya jika pembelajaran dilaksanakan tepat waktu, tugas-tugas diselesaikan tepat waktu oleh anak-anak, mungkin tidak akan menjadi beban. Tapi ketika 2 mata pelajaran per harinya ditunda-tunda, ya itu tadi ditunda gitu ya, maka pada akhirnya akan menumpuk itu tugasnya. Ya. Kemudian upaya yang ketiga, Bapak Ibu, jika mengalami kesulitan, siswa bisa bertanya atau diskusi dengan guru atau teman melalui chat online. Ya, jadi ketika ada mata pelajaran yang disampaikan kurang paham atau kurang mengerti, bisa bertanya, bisa chat dengan guru bidang studi yang bersangkutan. Ya, biasanya itu pada mata pelajaran tertentu, guru-guru sudah berusaha untuk mengirimkan video, ya, baik yang dibuat oleh guru itu sendiri maupun dari sumber lain. Nah, tujuan dari video itu adalah agar siswa bisa lebih paham tentang materi yang disampaikan, gitu Bapak Ibu. Tapi ketika sudah disampaikan melalui video tapi belum paham juga, mungkin bisa bertanya langsung kepada guru bidang studi yang bersangkutan. Ya, kemudian upaya yang keempat, perlunya dukungan dan motivasi dari orang tua. Ya, tentu saja Bapak Ibu, suasana belajar di rumah itu tidak bisa 100% sama dengan di sekolah. Nah, setiap harinya mungkin anak-anak hanya bertemu dengan kakak, adik, juga orang tua. Sehingga diharapkan orang tua dan anggota keluarga di rumah secara kontinu, secara terus-menerus bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat pada anak-anak agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian selanjutnya adalah perlunya kerjasama dengan guru dan orang tua, pembinaan moral, tentu saja kita pantau Bapak Ibu dari jauh, dan salah satu bentuk pembinaan yang kita sudah coba laksanakan adalah dengan mengaktifkan kembali kegiatan pembiasaan hari Jumat. Nah, kalau pada saat tatap muka itu biasanya setiap hari Jumat itu diawali dengan sholat duha bersama, kemudian membaca Yasin. Nah, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan seperti itu, maka kita coba mengaktifkan kembali pada hari Jumat untuk melakukan Zoom keagamaan. Ya, karena keterbatasan yang dimiliki, sehingga Zoom keagamaan itu mungkin tidak bisa dilaksanakan setiap minggu untuk kelas 7, tapi bergantian. Kelas 9, kelas 8, 7. Seperti itu. Dan diharapkan Bapak Ibu bisa turut terlibat, bisa turut berpartisipasi untuk mengingatkan anak-anak mengikuti Zoom dengan tepat waktu. Dan kemudian upaya selanjutnya, jika ada kesulitan atau hambatan dalam mendampingi anak, disarankan untuk berdiskusi dengan guru. Ya, jadi disarankan Bapak Ibu agar nggak perlu sungkan-sungkan, tidak usah ragu untuk berdiskusi dengan guru, melakukan komunikasi secara intensif dengan guru atau pihak sekolah, mungkin dengan wali kelas atau dengan bidang studi yang bersangkutan atau dengan guru BK. Begitu Bapak Ibu. Dan satu lagi, mengoptimalkan kemampuan anak itu sangat penting. Tetapi jangan sampai saking kita mengoptimalkan kemampuan anak, potensi anak, kita memaksa anak-anak untuk mencapai target atau nilai yang melampaui kemampuan dia. Ya. Nah, kemudian peran orang tua dalam pembelajaran daring. Peran orang tua di sini yang pertama adalah peran sebagai guru di rumah, ya, yang mana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. Kemudian peran yang kedua adalah sebagai fasilitator. Jadi orang tua itu sebagai penyedia fasilitas, ya, menyediakan sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian peran yang ketiga itu peran sebagai motivator, bahwa orang tua di sini dapat memberikan semangat, ya, serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga anak-anak juga memiliki semangatnya nggak menurun gitu, dan memperoleh prestasi yang baik. Tentu saja anak-anak itu ada yang dia bisa memunculkan motivasi dari dalam dirinya, tapi ada juga sebagian anak-anak yang perlu dukungan dari lingkungan untuk bisa memunculkan motivasi itu. Gitu. Jadi
Di sini mungkin orang tua yang bisa yang bertemu dengan anak-anak setiap harinya bisa terus memberikan dukungan pada anak-anak, memberikan motivasi. Bila ada kesulitan, jangan sungkan untuk konsultasi dengan guru atau wali kelas. Jadi kita bisa mencari solusi bersama. Kemudian peran yang keempat adalah sebagai pengaruh atau yang sangat besar, paling besar, ya, untuk selalu membimbing anaknya agar mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Ya, orang tua juga di sini berperan untuk mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing anak, bahwa setiap anak itu memiliki bakat yang berbeda, memiliki minat yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda. Gitu, Bapak Ibu. Jadi orang tua sangat berperan untuk mengarahkan anak-anak. Oke, Bapak Ibu, sesungguhnya setiap rumah ada bagi anak, dan setiap orang tua adalah pendidik, guru pertama bagi anak. Mungkin itu sedikit sharing yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Bu Sri Wardana. Ya, terima kasih Bu Fika yang sudah begitu banyak disampaikan paparannya. Kami sangat bangga dengan guru-guru muda yang ada di SMP Negeri 28 Kota Tangerang yang betul-betul profesional di bidangnya masing-masing. Dan Bapak Ibu orang tua siswa tidak perlu ragu, di SMP 28 ini semua guru-gurunya adalah guru-guru yang profesional. Kami ada beberapa waktu untuk Bapak Ibu bisa tanya jawab. Tadi di chat saya membaca ada usulan dari Bapak, sebentar sebelum lanjut, ada usulan dari Bapak atau Ibu tadi, mana dia? Sebentar, saya baca dulu. Sebelum yang lainnya mengisi atau bertanya, siapkan dulu Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau curhat, silakan kepada Bapak Bu Fika atau kepada kami, sebagai masukan buat kami untuk bisa ke depannya lebih baik lagi, untuk bisa terus belajar daring ini dengan sebaik-baiknya. Ini tadi ada masukan dari Bapak, katanya dari Bu Tuti Puspo menyatakan bahwa melihat persentase keterlibatan siswa dan proses belajar, saya usul supaya di grup bisa lebih aktif lagi untuk cross-check terhadap siswa yang bersangkutan. Dari guru, kita insya Allah selalu tidak henti-hentinya meworo-woro orang tua maupun siswa di grup. Karena itu kami adakan hal seperti ini untuk bisa tahu apa masalahnya. Nah ini dia tuh dari orang tua. Dan kemudian dari Bu Tutipso, betul katanya, untuk orang tua keduanya harus pergi sama-sama. Nih, untuk orang tua yang keduanya harus pergi bekerja, kami tidak bisa 100% mendampingi anak dalam proses PJJ. Lain mungkin dengan ortu yang posisinya bisa di rumah setiap hari. Silakan Bu Fika, mungkin ada tambahan masukannya buat orang tua. Bagaimana kalau seandainya orang tua itu yang dia itu bekerja, sedangkan anaknya di rumah nggak jelas ngapain begitu. Ngakunya mah belajar, tapi kita nggak tahu ternyata pada main game. Ya silakan Bu Fika. Iya, baik. Itu sih, bismillah saya coba jawab keluh kesahnya ya. Mungkin nggak hanya Bu Tuti saja nih yang merasakan hal ini, tapi juga mungkin sebagian besar orang tua mengalami hal yang sama. Ya, untuk orang tua yang kedua-duanya harus pergi bekerja, bagaimana gitu ya dalam mendampingi anak. Baik Bapak Ibu, sebelum pergi bekerja tentu saja masih ada waktu gitu ya untuk bisa bertemu dengan anak. Jadi bisa mungkin sebelum berangkat kerja bisa memaksimalkan waktu dengan anak. Tentang apa saja yang harus anak lakukan selama di rumah. Selama orang tuanya tinggal itu apa saja yang harus dilakukan. Gitu ya. Kemudian ketika pergi bekerja, mungkin orang tua bisa memantau via telepon ya atau by WhatsApp kepada anaknya. Memantau lagi ngapain nak gitu ya, atau hari ini ada tugas apa, sudah dikerjakan belum, mana kesulitannya gitu ya. Paling tidak ketika Bapak Ibu tidak bisa mendampingi anak
bantu untuk mantau juga, bantu memantau dan memberikan motivasi kepada anak, atau paling tidak mengingatkan anak-anak, karena anak-anak itu butuh pengingat gitu ya, butuh pengingat. Dan tugas kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua adalah mengingatkan anak-anak. Kemudian setelah pulang dari bekerja, mungkin bisa memanfaatkan waktu kembali untuk meng-cross check. Nah, tugas apa hari ini sudah selesai belum? Yang mana yang sulit? Apa kesulitannya? Mungkin bisa disampaikan ke ibu, gitu. Mungkin bisa disampaikan ke bunda. Kalaupun nanti tidak bisa diselesaikan antara anak dengan orang tua, mungkin bisa konsultasi dengan gurunya atau dengan wali kelasnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, terima kasih, itu sudah terjawabkan apa yang ini. Ya, biasa seperti itu ya Bapak Ibu. Memang kita semua hampir sama mengalami hal yang sama. Kita juga orang bekerja, tentang anak kita yang PJJ itu. Ya kayak kita minum obat aja kita kasih. Sehari 5 kali, mengingatkan waktunya sholat, waktunya belajar atau apa. Mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha dan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan atau membuka mic-nya. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau curhat begitu, silakan. Kalau memang tidak bisa curhat di sini, Bapak Ibu bisa curhat. Iya, Bapak Arif. Silakan Bapak Arif. Dibuka mic-nya Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Syahroni selaku Kepala Sekolah SMP 28, Bapak Ibu Guru yang kami hormati sekaligus kami banggakan, Bapak Ibu Wali Murid yang kami cintai. Saya selaku Wali Murid dari anak kami Muhammad Arya Pratama ingin menyampaikan usulan Ibu Bapak guru yang kami hormati terkait bagaimana sekiranya dalam setiap minggu itu sesekali diadakan program Zoom. Kenapa diperlukannya? Setidaknya murid-murid ini juga bisa saling mengenal teman-teman satu kelas. Terus setidak-tidaknya secara komunikasi dengan guru itu akan beda sih Bu, secara psikis, psikologisnya tuh akan beda. Itu yang kami butuhkan kayak gitu. Dan tentunya program-program yang hari ini dihadirkan dan dikomunikasikan dengan orang tua ini, kami selaku orang tua sangat berterima kasih diberikan wadah ini sehingga komunikasi ini bisa berjalan dua arah. Mungkin usulan dari kami cukup sekian, dan terima kasih, semangat dan sehat selalu untuk Bapak dan Ibu guru yang kami banggakan. Terima kasih. Bu Sri sebentar ya, saya ini kan. Terima kasih Pak Arif masukan dan usulannya. Alhamdulillah ini perdana untuk orang tua pada kesempatan hari ini, sedangkan untuk anak-anak sudah kita mulai dengan pembiasan dan beberapa mapel. Yang tadi Pak Arif sampaikan agar secara psikis mungkin mereka lebih terkontrol dan terkendali, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan para wali kelas, guru yang lain, dan teman-temannya. Insya Allah kemarin juga kami sudah bincang-bincang dengan teman-teman semua, para wakil. Kita akan program itu seminggu satu kali, minimal dari wali kelas. Jadi kita akan jadwalkan nanti pertemuan wali kelas dulu dengan para siswanya. Misalnya ada 32 orang akan kelihatan, atau 36 akan kelihatan siswa per kelasnya. Nanti setelah per kelas baru nanti kita naik ke jenjang lagi yang lebih banyak. Jadi sudah insya Allah kami akan catat agenda itu dan
masukan dari Pak Arif akan kami catat ke depannya menjadi bahan dan program kami. Walaupun sebetulnya kemarin juga kami sudah bicarakan dengan teman-teman, makanya ini kita mengawali ini dulu. Alhamdulillah responnya sih cukup bagus. Ini ada 108 partisipan pada kesempatan siang hari ini untuk sesi terakhir. Mudah-mudahan ke depannya juga selain dengan siswa, kita akan program-program lagi untuk orang tua. Ya, terima kasih doanya selalu Bapak dan Ibu semua, sehat selalu, bantu kami juga. Ya, Bapak juga koordinasi dengan para wali kelas kalau ada permasalahan yang kami tidak ketahui, sampaikan kepada wali kelas, juga kepada guru BK. Nah, minimal di situ akan tumbuh komunikasi yang lain, sehingga permasalahan-permasalahan yang kami tidak ketahui di rumah, Bapak dan Ibu bisa sampaikan. Saya kira itu, Pak Arif. Terima kasih, Bapak Ibu guru yang lain. Mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Saroni SPD MPD. Betul Bapak Ibu sekalian, kita sudah, sebetulnya Zoom meeting sudah kita laksanakan dari sejak bulan Januari, hanya saja baru seminggu sekali di pembiasaan, dan di pembelajaran lain ada di pembelajaran Pak Ogi, di pembelajaran saya, kita ada melaksanakan kegiatan Zoom dengan siswa. Nah itu kedepannya semua guru, wali kelas akan dilaksanakan itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu masih punya waktu berapa menit Pak Ogi? Berapa Bu ya? Udah ya, sebentar, saya cek waktu. Ya masih ada sekitar 15 menitan. Ada lagi tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Saya menambahkan aja Bu sedikit aja. Iya, silakan. Jadi mohon maaf nih saya jadi ngomong juga. Karena kebetulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin, Pak Saroni juga mohon izin. Sebenarnya udah beberapa kali saya juga melakukan Zoom ya Pak, dalam kegiatan pembelajaran. Memang responnya itu beragam, ada yang banyak partisipannya, kadang kayak total itu kan seharusnya 280-an ya, kadang-kadang cuma ada 50 orang. Itu kadang-kadang masih kendala juga, apakah memang karena kuota dari masing-masing anak, kan kita nggak tahu ya Pak ya. Jadi mungkin nanti masih akan terus dibicarakan dengan tim dari SMP 28 bagaimana nanti ke depannya. Tapi memang sejauh ini ya seperti itu Pak, responnya juga beragam sih ya. Kadang-kadang saya 3 kelas aja kadang cuma berapa anak gitu yang masuk Zoom ya Pak ya. Ya itu aja sih tambahan aja, karena saya memang kebetulan saya dan beberapa guru sudah melakukan Zoom di beberapa mata pelajaran ya Pak ya, sudah mulai melakukan Zoom. Mungkin nggak setiap hari karena itu tadi, karena kita memikirkan juga kendala kuota dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian, karena memang kendalanya bukan cuma dari pihak orang tua atau siswa, kami mendapati juga ada orang tua yang anaknya ternyata lagi pulang kampung. Jadi tidak mengikuti kegiatan karena tidak ada jaringan di sana. Perlu Bapak Ibu ketahui, di Kota Tangerang, itu di setiap RT, RW, sudah ada yang namanya program WiFi gratis untuk Kota Tangerang, untuk siswa bisa belajar. Coba silakan Bapak Ibu yang bertempat tinggal masih di domisili wilayah Kota Tangerang, setiap RT RW-nya sudah disediakan WiFi gratis. Jadi anaknya bisa, bila terkendala masalah WiFi atau masalah internet, silakan bisa ke sana. Atau mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Ada? Mungkin sudah. Nanti kalau memang ada masalah lain atau ada tambahan yang perlu Bapak Ibu ingin sampaikan, silakan. Kami membuka PA, mau japri silakan, mau lewat grup silakan, atau mau langsung ke guru BK langsung juga silakan. Nanti akan kami kirim nomor guru BK-nya ke Bapak Ibu sekalian. Atau mau ke kami pun bila ingin memberikan masukan akan kami akomodir semuanya. Insya Allah ke depannya untuk bisa lebih baik. Ada Pak Dede di sana? Ada yang nanya lagi nih Bu. Ada yang nanya, mana dia? Coba siapa? Bu Lina ya, nanya atau enggak nih? Bu Lina, mana? Silakan Bu Lina, mau bertanya atau apa? Iya, saya mau tanya. Terima kasih. Bu. Ya, Pak Saroni dan juga guru-guru serta orang tua murid semuanya. Saya setuju dengan beberapa usulan orang tua yang mengatakan perlu diadakan Zoom antara murid dengan
guru supaya mereka bisa mengetahui. Karena sejauh ini ada contohnya anak saya ada. Kadang anak saya itu suka nanya apa arti dari mata pelajaran ini. Mungkin kata-katanya ya mungkin buat saya agak sulit ya, atau mungkin juga ada orang tua, tapi kita sejauh ini masih bisa mencari lewat Google. Nah, tapi kadang-kadang di Google itu juga kalimatnya agak baku. Nah, ini mungkin juga perlu diperhatikan. Itu saja. Iya, Terima kasih. terima kasih Ibu. Insya Allah ke depannya kita akan bisa laksanakan itu Zoom untuk semua mata pelajaran. Yang utama dulu Bu ya, Bapak Ibu sekalian yang perlu kami ingatkan bahwa kita PTS, penilaian tengah semester, dimulai tanggal 8, 9, 10, 11-nya libur, 12 dan 15 ya Bapak Ibu sekalian, mohon diingatkan kembali anak-anaknya agar siapkan diri untuk kegiatan PTS. Karena anak Bapak Ibu semua kan ini baru di kelas 7. Untuk nanti ijazah menilai mereka dari kelas 7 sampai kelas 9, semester 1, 2, 3, 4, 5 itu diperhitungkan. Mudah-mudahan karena KKM sekolah kita adalah 75, maka dari itu mohon Bapak Ibu sekalian agar anak-anaknya bila ada nilai-nilai yang masih di bawah KKM, untuk segera melapor diri, laporkan ke guru mata pelajaran masing-masing untuk segera diadakan perbaikan. Karena nilai PTS ini juga nanti berpengaruh ke nilai rapot. Dan nilai rapot pengaruh untuk kenaikan. Kenaikan berpengaruh nanti untuk kelulusan. Walaupun kita tidak ada ujian nasional, tapi untuk siswa yang sekarang di kelas 7, nanti di kelas 8 mereka di bulan Agustus September ada kegiatan asesmen kompetensi minimal. Itu diambil dari siswa kelas 8 yang sekarang masih di kelas 7. Dan soal-soal yang diberikan ada banyak sekali, ada berupa literasi, ada numerasi, dan juga ada karakter, pemahaman karakter. Mereka nanti bisa membaca, itu lebih diutamakan, membaca soal-soal, membaca angka-angka, tabel, dan segala macam, itu bukan main. Karena itu mohon kerjasama semua orang tua, Bapak Ibu juga bisa membuka di Google itu banyak sekali info-info tentang AKM maupun AN, itu mohon untuk kita sama-sama istilahnya memperdayakan anak-anak kita dari sekarang, agar nanti pada saatnya mereka tes itu tidak akan kaget lagi. Bagaimana, ada lagi yang ingin menambahkan? Bapak Ibu sekalian? Atau ada Pak Dede udah siap di sana, Pak Dede? Dede sudah siap, Bu. Pak Dede udah siap. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, karena sekarang kita dalam masa ada masalah banjir di mana-mana, dan mungkin juga siswa kita banyak yang terengah, bahkan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 28 Kota Tangerang juga dan guru siswa kita banyak terdampak banjir. Kami membuka kesempatan Bapak Ibu yang ingin memberikan sodakohnya, amal jariahnya untuk berupa sembako atau apapun itu untuk di kita siswa-siswi kita bisa dikirim ke sekolah, siap menerima. Selanjutnya kepada mana? Pak Dede udah siap? Silakan, kalau Pak. masih belajar daring, buka saja video pembelajaran. Keadaan ini jangan bikin pusing. Hadapi semua dengan kesabaran. Dipimpin oleh Pak Dede, kita sama berdoa biar makin sabar. Silakan Pak Dede. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu semua, alhamdulillah sama-sama kita telah mengikuti kegiatan seminar parenting. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang sudah kita dengarkan, sama-sama kita diskusikan, dimudahkan dalam segala prosesnya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sama-sama kita mengucapkan surat Al-Fatihah, kita niatkan yang pertama untuk kita sebagai orang tua dan guru, semoga diberikan kesabaran dan kemudahan dalam mengajar dan mendidik anak-anak kita. Dan juga semoga Allah berikan hidayah kepada anak kita, semoga anak kita menjadi anak cerdas dan berakhlakul karimah. Amin. Dan juga sama-sama untuk saudara-saudara kita yang mungkin terdampak banjir, semoga banjir segera surut dan tidak berlarut-larut. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah illa hadratin mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير لا تجعلنا وإياهم من أهل سوء أهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan pembacaan doa tadi berakhir acara kita pada kesempatan siang hari ini. Tapi bukan berakhir silaturahmi kita, Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa bersilaturahmi lewat chat WA ataupun di grup WA. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi dengan kami membuka kesempatan buat Bapak Ibu semua. Bila ada yang ingin curhat, silakan ke guru BK ataupun ke kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu seluruh orang tua siswa SMP Negeri 28 Kota Tangerang kelas 9. Pisang masak dibuat selai, juga bisa buat salad buah. Karena acara sudah usai, mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ogi, untuk dokumen sekolah dipoto. Boleh foto bersama Bapak Ibu. Layar Bapak dan Ibu silakan senyum. Siap. Ogi, setiap layar Ogi ya. Ini kalau nggak salah ada 5 layar, 4 layar. Ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Senyum manisnya mana Bapak Ibu? 1, 2, 3. Wih, cantik dan ganteng semua Bapak Ibunya. Layar berikutnya. Ya, tenang, Pak. Ya, layar berikutnya sepi lagi, Pak. Ya, udah, segitu aja yang on video ya aja, Pak. Udah. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. 1, 2. Silakan melanjutkan aktivitas. Lanjut, Bu. Ya, sudah selesai. Bapak Ibu kita bisa mundur dari Zoom ini. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf ya semuanya. Sukses selalu, sehat selalu. Makasih Bapak Ibu ya partisipasinya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Bye-bye. Mana?